Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolani Sadala, NPM 234111115 dari kelas MNJ 23B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai negosiasi. Pengertian negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Negosiasi bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, politik, sosial, dan pribadi. Jenis-jenis negosiasi ada 4. Yang pertama, negosiasi distributif, berfokus pada pembagian keuntungan yang terbatas, sering disebut sebagai win-lose negotiation. Yang kedua, ada negosiasi integratif, bertujuan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak, disebut juga win-win negotiation. Yang ketiga, ada negosiasi kooperatif, pihak-pihak berusaha mencapai tujuan bersama dengan kerjasama yang erat. Yang keempat, ada negosiasi kompetitif, pihak-pihak yang berusaha memenangkan sebanyak mungkin keuntungan dengan persaingan. Tahap-tahap negosiasi ada beberapa, yaitu yang pertama ada persiapan, mengumpulkan informasi, menentukan tujuan dan strategi. Yang kedua, pembukaan, membangun hubungan awal dan menetapkan aturan dasar. Yang ketiga, penawaran dan penawaran balik, pertukaran pandangan dan proposal awal. Yang keempat, ada bargaining, diskusi dan penyesuaian untuk mencapai kesepakatan. Kelima, ada kesepakatan, menetapkan kesepakatan dan merinci detailnya. Yang keenam, ada implementasi dan evaluasi, menerapkan kesepakatan dan menilai hasilnya. Selanjutnya ada keterampilan negosiasi. Yang pertama, komunikasi efektif. Yang kedua, persuasi. Yang ketiga, emosi kontrol. Yang keempat, pemecahan masalah. Yang kelima, ada perencanaan strategis. Selanjutnya ada strategi negosiasi. Yang pertama, ada best alternative to a negotiation arrangement, memiliki alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Yang kedua, zone of possible agreement, menentukan area di mana kesepakatan mungkin dicapai. Yang ketiga, ada assuring, menetapkan angka atau kondisi awal yang dapat mempengaruhi arah negosiasi. Yang terakhir ada concession, membuat konsesi kecil untuk mendapatkan konsesi yang lebih besar dari pihak lain. Selanjutnya ada etika dalam negosiasi. Yang pertama, transparansi, jujur dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, ada kepercayaan, membangun dan memelihara kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, keadilan, mengusahakan kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Yang keempat, ada profesionalisme, yaitu menjaga sikap profesional selama proses negosiasi. Selanjutnya ada contoh praktis negosiasi. Yang pertama, negosiasi bisnis, menegosiasikan kontrak antara perusahaan dan pemasok. Yang kedua, ada negosiasi gaji, karyawan dan manajer membahas kenaikan gaji. Yang ketiga, ada negosiasi politik, diplomat dari dua negara merundingkan perjanjian perdagangan. Jadi negosiasi adalah keterampilan yang penting yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan profesional dan pribadi. Dengan memahami tahap,
jenis, strategi, dan etika negosiasi, serta menegaskan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah. Seseorang dapat menjadi negosiator yang efektif dan mencapai hasil yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.